Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pekerja migran Indonesia dimanapun berada dan teman-teman yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Kali ini saya berada di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia ya. Saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara naik KL monorail yang berada di Malaysia ini ya teman-teman. Seperti inilah suasana di Bukit Bintang ya teman-teman. Cuacanya turun hujan. Dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman stasiun KL monorail yang berada di Bukit Bintang ya. Ini adalah stasiun KL monorail yang berada di Bukit Bintang ya teman-teman. Dan teman-teman bisa saksikan di bawah sana adalah tempat perempatan atau persimpangan yang sangat ramai sekali ya. Berada di depan kita sana. Dan ini adalah sedang lampu merah atau traffic light-nya sedang menyala merah ya. Jadi banyak mobil yang beratur atau berhenti menunggu lampu hijau ya teman-teman. Dari jembatan penyeberangan stasiun KL monorail Bukit Bintang, saya juga akan tunjukkan kepada teman-teman bus KL hop on hop off ya. Seperti inilah bus KL hop on hop off yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi kasihan ya teman-teman, saat ini cuaca hujan ya. Jadi teman-teman kita yang naik bus KL hop on hop off harus membawa payung ya. Dan busnya ada dua, satu dan belakangnya lagi itu ada lagi. Dan ini adalah bus rapid ya. Rapid. Teman-teman bisa lihat ya, sekarang cuaca sedang hujan. Dan buat teman-teman yang mau naik KL monorail, pastikan kita punya kartu Toshengo ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang tidak ada kartu Toshengo, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membeli koin atau tokennya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai kartu Toshengo, tak usah risau ya, atau nggak usah takut ya. Jadi di depan kita ada mesin tiket. Kita akan mendekati mesin tiket yang berada di depan kita ini. Jadi kita tinggal touch ini ya. Kita akan naik laluan monorail KL ya. Kita tekan ini aja. Nah, dan keluar akan seperti ini. Kita mau tujuan kemana ya? KL Sentral, Titiwangsa. Jadi disinilah harga tiketnya ya. Koin yang harus kita bayar. Di sini sudah ditunjukkan cash. Harus bayar berapa ya? Setelah kita tekan, nanti ditekan di sini. Kita tekan. Contoh ini ya. Nah, kita bayar Rp2.50. Lalu kita masukkan uang yang berada di sini ya. Nanti yang 50 sen kita masukkan di sini ya. Setelah kita selesai, baru kita tekan OK. Dan nanti koinnya akan keluar di bawah sini ya, teman-teman. Koinnya akan keluar di bawah sini. Seperti itulah cara membeli tiket yang berbentuk koin untuk naik KL monorail ini ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman bisa membeli koin tiket KL monorailnya, kita langsung masuk ke dalam stasiun KL monorail yang berada di Bukit Bintang ini ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita masuk, kita touch kartu Toshengo di sini dan pintunya terbuka. Kita boleh masuk ya. Dan pastikan kalau kita tujuannya ke Titiwangsa, kita berada di platform 1 ya teman-teman. Platform 1 tujuannya ke Titiwangsa, Chukit, Medan Tuanku, Bukit Nanas, dan Raja Chulan ya. Dan saya akan tunjukkan juga platform 2-nya yang tujuannya ke KL Sentral,
Ton Sambatan, Maharaja Lela, Hang Tuah, dan Imbia. Dan ini adalah Bukit Bintang ya teman-teman. Dan ini adalah teman-teman kita yang baru turun dari KL Monorail Line ya. Tujuan saya mau ke Cukit, jadi saya harus menunggu KL Monorail Line berada di platform 1 ya teman-teman. Karena di Cukit ini banyak berbagai macam makanan khas Indonesia ya teman-teman. Jadi saya akan menikmati makanan yang berada di Cukit ya. Seperti inilah suasana di platform 1 KL Monorail Bukit Bintang ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Jadi di sini dipagar ya untuk menjaga keselamatannya ya. Dan teman-teman juga di sini ada papan pemberitahuan juga ya di sana Cukit. Dan bagi teman-teman yang baru sampai di stasiun KL Monorail Bukit Bintang, teman-teman langsung turun aja ke sana dan keluar lewat sana ya, tempat pintu masuk saya tadi. Jadi buat teman-teman yang berada di platform 1 ingin melintas ke platform 2, teman-teman jangan risau ya. Di sini ada laluan untuk menuju ke platform 2-nya ya. Dan teman-teman lewati laluan ini, teman-teman bisa sampai di platform 2 sana ya. Saat ini saya berada di jembatan penyeberangan dari platform 1 ke platform 2 ya. Dan ini KL Monorailnya udah sampai berada di platform 2-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman kita yang mau naik KL Monorail jurusan ke KL Sentral di platform 2 ya teman-teman. Dan pintu KL Monorail yang menuju ke KL Sentral sudah dibuka. Ada teman-teman kita yang boleh turun dan ada teman-teman kita juga yang naik ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan keselamatan teman-teman dalam masuk ke dalam KL Monorail ya, karena keselamatan itu sangat diutamakan ya teman-teman. Dan pintunya sudah tertutup. Sebentar lagi KL Monorail yang tujuan ke KL Sentral akan meninggalkan stasiun KL Monorail Bukit Bintang ya. Jadi KL Monorail ini ada 4 gerbong ya teman-teman. Dan kereta monorail yang ke Titiwangsa dan tujuan saya adalah ke Cukit sudah sampai di stasiun monorail Bukit Bintang nih ya. Jadi saya akan bergegas turun ke bawah sana untuk menaiki kereta monorailnya. Kita utamakan teman-teman yang baru keluar dari KL Monorail ini ya teman-teman.
Setelah teman-teman kita keluar, baru kita masuk ke dalam monorelnya ya. Pastikan kita cari tempat yang aman dan sesuai untuk kita ya. Dan seperti inilah suasana di dalam KL monorail. Dan teman-teman juga bisa melihat di sini ada papan info digitalnya ya, tujuan kemana aja. Dan kita akan tujuan ke arah Titiwangsa. Dikarenakan hujan, jadi kaca jendelanya berair ya. That's what I'm thinking. You resigned already. Maybe 1-1 for them. For me, for you, for a depends on the client. Kung yung say FP before then in hand I had good thing I didn't set the other one as Jadi untuk sampai ke stasiun monorail Cukit dari Bukit Bintang, kita harus melewati 3 stasiun ya, teman-teman. especially if you're going to join the project in the middle of the project in the middle of the project. Yeah, it's gonna be hard because they're expecting to work on it's like us, right? They're expecting they can actually be available. Already going to explain that during the audit. But you can explain but why that's the reason why is it being as well about when as she showed me the things that she wanted in the document. I already started that kind of thing. There's a lot of holes. I don't know how we will. I did not know some part of it. But maybe we're correct there. Maybe they're asking for lesser value resources. Alhamdulillah kita sudah berada di stasiun monorail Cukit ya. Kita tunggu pintunya terbuka dulu, baru kita keluar
Dan setelah kita keluar, kita akan cari tempat untuk makan ya, teman-teman. Tapi sebelum kita mencari tempat makan, karena kita sudah di Malaysia sudah masuk waktu sholat Asyar, saya akan mencari surau atau musola untuk menunaikan sholat Asyar terlebih dahulu ya, teman-teman. Seperti inilah suasana stasiun monorail yang berada di Chukit ya, teman-teman. Dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman ke bawah stasiun monorail Chukit ya. Seperti inilah suasana jalur atau jalan raya yang berada di kawasan Chukit ya, Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi saya akan menyeberangi jembatan penyeberangan itu, nanti turun ke bawah ya. Dan seperti biasa, sebelum kita keluar, kita touch kartu Cenggo kita di sini agar pintunya bisa terbuka ya. Baru kita keluar ya. Itu ada mesin tiket koinnya ya. Dan saya akan tunjukkan juga di sana ada bus Go KL dan bus Rapid ya. Tadi saya berada di atas sana. Dan saya akan, inilah pintu keluar dari KL Monorail Chukit ya. Saya akan menuju ke bawah melalui pintu ini ya. Sekarang saya menyeberangi jembatan penyeberangan ya. Seperti inilah suasana di Chukit ya. Saya akan turun ke sana ya, teman-teman. Ini juga menyediakan lift ya bagi teman yang ingin memudahkan kita turun ke bawah, kita naik lift aja ya, teman-teman. Kita tekan G, baru kita tutup pintunya. Dan kita tunggu hanya satu lantai ya, teman-teman. Dan kita sudah sampai di bawah. Pintunya sudah terbuka. Dan sekarang saya sudah berada di bawah ya. Dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman stasiun KL Monorail. Itu berada di sana. Dan itu adalah bus Go KL ya, yang warna hijau tuh. Jadi saya akan mencari surau terlebih dahulu ya, teman-teman. Lalu baru mencari makan ya. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari surau atau musola untuk menunaikan sholat fardu, teman-teman gak usah risau ya. Di sebalik blok ini, gedung ini ya, kita bisa menemukan surau atau musola untuk kita bersolat ya. Nanti saya akan tunjukkan suraunya. Jadi setelah teman-teman turun dari stasiun KL Monorail Chukit, teman-teman tinggal melewati jalur yang ada di depan kita. Dan kita langsung menemukan surau ya. Inilah surau Al-Hijrah ya. Seperti inilah suraunya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman dari kejauhan seperti apa suraunya ya. Dan dari sana juga bisa ya, teman-teman. Saya akan tunjukkan dari kejauhan ya. Karena dari dekat tidak terlihat begitu jelas. Dan seperti inilah suraunya. Surau Al-Hijrah. Ya.
Baik, teman-teman, setelah saya tunjukkan surau yang berada di dekat stasiun KL Monorail Cukit ini ya, saya akan langsung masuk ke dalam untuk menunaikan sholat asyar ya. Seperti inilah suasana di halaman Surau Al-Hijrah yang berada di Cukit ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin menunaikan sholat di Surau Al-Hijrah yang berada di Cukit, teman-teman harus naik ke lantai atas ya, karena di bawah tidak ada tempat untuk bersolat, hanya tempat untuk berwudu saja ya. Nanti saya akan tunjukkan tempat berwudunya berada di bawah Surau Al-Hijrah ini. Inilah tempat wudhu yang berada di Surau Al-Hijrah ya, di mana di bawah dijadikan sebagai tempat untuk berwudhu dan kamar mandinya di sebelah sini ya teman-teman. Jadi di atasnya dijadikan sebagai tempat untuk sholat ya. Jadi saya akan lanjutkan untuk memakai sepatu ya. Alhamdulillah sudah selesai menunaikan sholat asar di Surau Al-Hijrah ya. Jadi saya akan bergegas untuk mencari makan ya. Dan gak jauh dari Surau Al-Hijrah, ini ada tempat warung makan Nurul Kitchen ya. Di sini menyediakan berbagai masakan khas Indonesia ya, seperti bakso dan ayam geprek ya. Dan seperti inilah suasana yang berada di restoran atau kedai Nurul Kitchen, berada di Cukit ya teman-teman. Jadi sekarang saya sudah berada di depan restoran Nurul Kitchen ya. Dan saya ada memesan satu menu yaitu ayam geprek dan lagi minumnya yaitu cendol Jawa ya teman-teman. Saya akan tunjukkan buku menunya ya. Dan ini buku menu makanannya ya. Di sini juga ada menjual bakso, mie ayam. Nih, tadi saya memesan ayam geprek dengan harga Rp12 ya. Di sini juga ada bebek geprek juga ya, harganya Rp15. Ini ada tilapia penyet, sotong geprek, dan udang geprek ya. Di sini ada juga soto Medan, soto ayam, dan rawon nasi. Ini buat teman-teman yang suka pecel, gado-gado juga ada ya. Ini ada nasi lemak, ayam goreng crispy, ada rojak buah petis, rojak lontong, cendol Jawa ya. Iya. Ini cendol Jawanya, tadi saya mesen cendol Jawa. Ya. Oke. Dan ini cendol Jawanya udah sampai. Seperti inilah cendol Jawa yang berada di restoran Nurul Kitchen yang berada di Cukit nih ya. Saya coba akan minum cendol Jawanya sebelum datang ayam gepreknya ya. Jadi di sini ada bermacam-macam ya nih ya. Ada mangga apa nangka ini? Sepertinya buah nangka ya. Baik teman-teman, tadi saya sudah menunjukkan buku daftar menu dan saya sudah order ayam geprek merah dan cendol Jawa ya.
Jadi seperti inilah cendol Jawa, dan saya akan coba cendol Jawanya. Sebelum saya menikmati cendolnya, saya akan aduk terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tabarakallah, rasanya manis-manis, gurih ya. Jadi nggak sia-sia ya tadi hujan-hujanan dari Bukit Bintang untuk datang ke Cukit ini untuk menikmati masakan khas Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati masakan khas Indonesia, datang aja ke Cukit. Nggak jauh dari stasiun KL Monorail ini ya. Teman-teman langsung menjumpai restoran Nurul Kitchen yang menjual berbagai macam aneka bakso dan ayam geprek ya. Jadi restoran Nurul Kitchen-nya nggak jauh dari stasiun monorail Cukit ya. Itulah stasiun monorail Cukitnya. Jadi ayam gepreknya yang saya pesan sudah sampai, dan saya akan menikmati ayam geprek khas restoran Nurul Kitchen yang berada di Cukit ya. Baik teman-teman, makannya sudah selesai dan saya akan melanjutkan perjalanan pulang ke tempat tinggal saya ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya agar saya lebih banyak lagi membagikan informasi yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat pekerja migran Indonesia dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.